Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Pada kesempatan kali ini saya tunda untuk pembuatan video pembahasan soal IPA ya. Saya tidak sempat karena banyaknya pesanan untuk dikerjakan soal ya yang masuk di WA saya. Sekarang yang selesai baru PKN, besok insya Allah saya lanjut sejarah. Nah, sekarang sudah pukul 12.40, mudah-mudahan bisa dilihat ya. 12.40 saya buat video ini. Ini akibat kegalauan saya tentang laporan teman-teman yang banyak masuk ke WA saya ya. Yang banyak minta soal pembahasan. Sebelumnya ya, dia kasih katanya nilainya rendah pada saat tryout di PMM itu ya. Padahal soal yang ada di PMM itu banyak yang keluar, katanya menurut tahap 1 ya. Ada banyak yang keluar. Kalaupun tidak keluar, soal lainnya maksudnya dari beberapa soal yang masuk sama persis, yang lain tidak sama persis tapi mirip dengan soal yang sudah dikerjakan di PMM. Makanya banyak teman-teman yang meminta bantuan untuk dijawabkan soalnya lengkap dengan pembahasan. Nah, berangkat dari situ banyak chat yang masuk mengenai pembahasan soal yang sudah saya kasih ya. Katanya nilainya tetap masih rendah juga, padahal sudah dikasih jawaban dan soal ya. Terutama di bahasa Indonesia dan PAUD yang paling banyak minta soal itu adalah PAUD dan bahasa Indonesia. Ada beberapa orang ya, sekitar 10-an orang di PAUD dan bahasa Indonesia. Mereka semua mengembalikan, maksudnya memberikan feedback balik ke saya bahwa inilah hasil pekerjaan Bapak ya. Hasilnya cuman sekian. Nah, yang membuat saya galau di sini adalah hasil dari teman-teman yang tetap di bawah standar ya. Mereka sebelum pesan itu di bawah standar. Kemudian setelah pesan naik cuman sedikit sekali naiknya. Kemudian yang lain itu berbeda. Laporan yang lain misalnya si A pesan bahasa Indonesia, si B juga pesan bahasa Indonesia, si C juga pesan bahasa Indonesia, saya kasih. Terus mereka mengembalikannya itu beda. Maksudnya beda, hasil yang mereka kasih ke saya beda. Ada yang benarnya 20, ada yang benarnya 22 di PCK ya. Ada yang benarnya 15, ada yang benarnya 16, ada 17. Nah, inilah yang membuat saya sampai bingung, sampai pusing kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Bahkan tadi saya sempat pinjam akun teman dari sekolah saya yang kebetulan ikut PPG. Kemudian saya jawab. Di tryout pertama saya mendapat nilai 17. Kemudian saya coba lagi, saya ulang. Di tryout kedua, ini PCK ya, saya fokusnya di PCK. Saya ulang, kemudian hasilnya jadi 19. Nah, ada juga bahasa Inggris 2 orang sekarang. Sebelum saya buat video ini, sempat chat ke saya ingin pesan soal bahasa Inggris, dilengkapi dengan pembahasan. Saya bilang harganya sekian, kemudian katanya besok. Saya bilang oke. Terus dia kirim satu soal, katanya ini soalnya Pak, ada lengkap dengan pembahasan tapi jawabannya di tryout banyak yang salah. Kemudian saya lihat soal itu, ternyata itu soal saya. Ternyata itu soal saya, dan soal itu sudah diuji dengan teman saya yang ada di Bone. Dia 100%, hasilnya 100%. Makanya saya benar-benar agak digalaukan dengan situasi ini.
Nah, hipotesis saya sementara ini adalah bahwa ini anggapan sementara saya ya mengenai tryout itu, Bapak Ibu. Jadi tryout itu tidak diciptakan untuk memeriksa soal dengan benar ya. Yang ada di situ Bapak Ibu hanya diberikan simulasi bagaimana menjawab soal dengan waktu yang sudah ditetapkan. Tapi kalau untuk pemeriksaan mungkin ya, saya masih berandai-andai ya Bapak Ibu. Mungkin belum diprogram dengan baik untuk memeriksa soal. Itu hipotesis saya sementara. Saya belum dapat info yang akurat mengenai masalah ini. Saya juga sempat searching di Google dan ternyata tidak ada hasil yang saya dapat. Makanya saya lempar ke sini. Itu kesimpulan sementara saya. Jadi jangan hanya fokus pada hasil tryout ya Bapak Ibu. Jangan cemas. Kesimpulannya jangan cemas dengan hasil tryout. Tetap belajar. Soal yang saya kasih itu sudah saya lengkapi dengan pembahasan. Jadi Bapak Ibu bisa baca, bisa juga sambil analisa ya. Jawaban-jawaban saya jangan langsung diterima mentah, kemudian diupload ke tryout, kemudian setelah itu saya yang disalahkan. Jangan, kita sudah sama-sama berusaha. Bapak Ibu sudah berusaha untuk ngasih saya materinya, saya juga sudah berusaha menjawab dengan jawaban saya, dengan pembahasannya sesuai kemampuan saya. Silahkan Bapak Ibu analisa lagi, kemudian coba lakukan tryout. Coba lakukan berulang-ulang. Kalau berubah berarti ada yang salah dengan pemeriksaan soal yang kita kasih ke tryout itu. Nah, masih ada harapan kalau misalnya tryout kita di bawah standar? Jawabannya tidak ya. Jangan putus asa, jangan jadikan itu sebagai acuan. Tetap belajar Bapak Ibu. Itu bisa jadi cambuk Bapak Ibu untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa di penilaian itu tidak hanya fokus di UKPPG saja ya. Jadi memang nilai PG-nya itu 70, tapi 70 itu setahu saya, sependek pemahaman saya, itu nilai UKPPG itu 70 digabung semuanya. Digabung dengan video UKIN, modul ajar Bapak Ibu ya. Kemudian digabung dengan studi kasus, refleksi studi kasus. Nah, ini bisa saling menunjang satu dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi jangan cemas, jangan putus asa. Kalau misalnya nilai PG UKPPG Bapak Ibu rendah, tapi di studi kasus bagus, itu bisa mengangkat ya. Kemudian di video UKIN bagus, di UKIN bagus, modulnya bagus, pelaksanaan pembelajarannya juga runtut sesuai modul. Insya Allah semua akan baik. Mereka saling menutupi ya. Jadi ada penilaian objektif dan ada penilaian subjektif. Itu digabung menjadi satu. Keluarlah hasil passing grade 70 itu. Jadi bukan hanya di situ saja. Tetap semangat. Semoga semua subscriber saya lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terutama yang sudah pesan soal dan pembahasannya. Karena ini menyangkut tanggung jawab ya. Saya sangat merasa bersalah kalau Bapak Ibu guru tidak lulus tapi belajar di sini ya. Itu kurang nyaman buat saya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Jangan jadikan acuan di tryout. Masih banyak hal lain yang bisa menunjang nilai Bapak Ibu guru. Demikian video singkat ini. Semoga menghilangkan kegalauan Bapak Ibu, menghilangkan kegalauan saya yang sudah curhat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.